Call of Duty Mobile sebelum rilis teh, orang udah bikin duluan. Oke. Sampai dulu ditawarin sama EVOS, Pak. Wah, Serius? Kan aku sempat nge-manajerin boy band juga, Oke. 12 orang. anjir loh babisan. Itu bobogohan kabeh, Pak. Asli. Kalau bobogohan yang batur kan maksudnya. Ente maranehna baru bogohan. Gelo. Itu pengalaman pertama saya ningali lanang jeung lanang. Oke. Itu Pak benar-benar syok momen pisan. Ngiluan tuh. Jadi ya udah ikut pelatihan ke sana. Terjun lah, Terjun. terjun Naon? jadi satpam. Wah. ABCD IJP Podcast. Hari ini kita bareng dengan salah satu konten kreator yang lone wolf, cina anjay, bergerak sendirian ya. Kalian pasti tahu karena beberapa kali viral ya. Ini dia Papa Groot. Halo teman-teman AJP, halo semuanya, halo. Gimana Je? Sehatnya Papa Groot? Sehat dong. Papa harus. Groot ini rajin banget tau. lebih cepat datangnya ya. Saya kaget. Ya, mantap Jauh banget. Pak, lebih cepatnya juga jauh. Jauh Mau banget. di-spill jamnya. udah maafin saya ya. Aman. Boyke Aldisha Zulfikar ya, Yes. nama itu ya. Karena saya taunya selama iya mah komedi ngedengnya Papa Groot oh, seperti pohon Seperti Pak. pohon. Seperti tangkalan. Dari ya. mana sih Pak? Sebenarnya itu Papa Groot tuh aku kan dulu pas awal ngonten tuh bikin game Pak. Bikin game. Aku nge-game. tunggu. Bukan bikin game maksudnya konten Gamers. game. Gamers berarti. Gamers. Oke. Aku kan suka nge-game. Kalau di game kan nickname-nya tuh aneh-aneh ya. Oke. Nah, Iya. katanya suka karakter Groot kebetulan Marvel. Oke. Bikinlah Sunda Aing Groot awalnya. Asalnya Aing Groot. Pas nikah terus istri hamil, irek jadi bapak saya. Jadi Ya udah jadi Papa Groot. Oke. Dengan ekspektasi nantinya pas lahir, wah anak orang dikasih nickname Baby Groot nih. Oh iya benar. Pas pada saat itu. Oke. Ternyata sekarang mah nanaonan. Tidak perlu. Itu Enggak sangat berarti tidak ya. perlu. Enggak. Tapi tetap kepake sampai sekarang ya si Kepake Papa karena Groot lebih ini. karena tanggung sih. Tanggung. Mau diganti juga sayang. Tapi bukan ini nge-game-nya itu dari awal ngonten yang ngonten itu 2019 kan ya? Ya di TikTok tuh 2019-an akhir. Sebelumnya Dari 2016. 2016 udah ngonten di Udah YouTube ngonten di berarti YouTube, ya. YouTube. Oke, Di YouTube. nge-game teh di YouTube. Enggak 2016, Deng. Pokoknya 2016 tuh mulai merancang sesuatu. Pokoknya upload YouTube tahun berapa aku lupa. Oke, tapi konten pertama YouTube itu yang gamer tadi. Enggak. Oh, Ada enggak lagi yang juga. lebih aneh. Oke, apa? Dulu ngeprank. Bukan. Apa? Tutorial skincarean dengan harga murah. Serius? Sumpah. Serius, Pak? Sumpah, video orang pertama itu bikin tutorial biar wajah lebih cerah pakai bonteng, Pak, di parut. Asli, Pak. Itu video pertama orang di YouTube. Iya. Video really first time video ever yang orang upload ke media sosial itu. Oke, eta heula Eta pertama. heula. Nah, kepikiran. Karena dulu orang kan cowok bisa dibilang melankolis lah. Oke, Dulu tuh yang inilah betul. berdandan banget, bersih Rapi lah pokoknya lah. rapi dulu tuh kan. Cuman ingin memotivasi orang-orang yang kekurangan biaya lah, budget lah. Kurang budgetnya. Kurang budget buat treatment dan lain-lain, makanya bikinlah itu. Karena itu Oke. juga emang aku praktekin sendiri gitu. Tapi itu berjalan panjang nggak? enggak. Cuman Coba-coba pertama aja. bikin itu. Pertama bikin itu. Langsung ke game. Belum, ada video keduanya bersihin jerawat pakai lemon. Oke. Gesruk-gesruk. Nah, itu. Unik. Nah, setelah itu sempat gabut nih. Coba bikin vlog. Oke. Enggak bisa juga, enggak works. Enggak ke HTA Enggak ke HTA Noge. Hmm. Terus abis itu baru ke game. Oke. Baru ke game. Di game enggak ada yang nonton juga, cuman ya oke lah bisa bikin Oke. naik subscribers dan lain-lain. Soalnya dulu kebetulan punya komunitas ini, aku punya akun Instagram Indonesia Call of Duty. Oh. Jadi begitu Call of COD Duty ya. Mobile, Call of Duty Mobile sebelum rilis teh, orang udah bikin duluan. Oke. Sampai dulu ditawarin sama EVOS, Pak. Wah, Serius?
Tapi buat enggak. nge-live di nge-live, bukan aplikasi jadi yang pro playernya. Bukan. Oh, Buat jadi apa ya namanya ya? ya ini brand ambassador atau Ya talent? semacam itu. Talent. Talent. Oke. Talent buat live di aplikasi yang udah bangkrut. Oke. Nah, di situ. Ya berarti ya kan banyak banget ya di sini yang bener-bener nggak tahu gitu. Papa Grutes siapa, sebelumnya apa. Benar. Karena kan yang kita lihat di konten sebenarnya IJPs pun banyak menerapkan itu ya, banyak menerapkan kita mah bersosial media teh adalah kontennya, bukan kehidupannya. Bukan orangnya. Makanya sekarang ternyata banyak banget hal yang skincare lah, out of the box ya. Gitu. Ya itu kan ini sekarang terkenalnya itu dengan konten interview ya. Jadi emang sih kalau orang pribadi ngelihat Papa Groot itu waktu yang si Ayu. Eta itu tuh pertama viral nggak sih? Atau pernah sebelumnya? Sebetulnya orang sendiri pun nggak tahu, saya sendiri pun nggak tahu skala viral tuh apa. Ditentuinnya dari nge-boom mana? aja, yang boom gitu. Maksudnya viral kan gini saat oke, kita sama-sama cari dulu aja definisi. si viral tuh apa nih? Viral tuh apa nih? Viral yang saya maksud teh jadi yang nge-boom dan membuat kita lebih dikenal. Misalnya nih, EJP 100.000 nih. Udah 100.000 padahal. Tapi 100.000 ini dengan ritme yang pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi orang-orang nambah sedikit. Nah, kalau ini yang boom tiba-tiba langsung nambah followers banyak. Oh, ya. Bukan sama Ayu sih sebenarnya. Pernah sebelumnya berarti. Pernah sebelumnya. Itu konten apa, Pak? Sama interview. Oh, interview kalau juga. Dilihat dari views dulu kan kayak kalau sekarang kan lebih ke kuis kan. Ya, kuis pengetahuan, ada pengetahuan umumnya lah. Nah, kalau dulu tuh nanya-nanya tentang percintaan. Oke. Nah, banyak di repost di seluruh sosial media dari dulu juga. Oke. Nah, karena emang marketnya kuat banget ya cinta-cinta mah. Berartinya kalau dilihat dari kalau saya ngelihat sendiri banyak terkadang konten kreator reviewer itu yang terkenal itu yang ditanya, Pak. Benar kan ya? Benar. Ya, itu bahkan orang pribadi teh enggak ngeh Papa Groot yang nanya kan. Cuman karena sering ngelewat jadinya teh ada bayangan. Ya, ada bayangan. Kalau di otak mahnya visualnya ke bentuk. Benar. Tapi emang merasakan seperti itu. Itu merasakan dan emang diketahui juga kalau orang tuh akan sulit berada di titik kayak misalkan Fadil Jaidi, misalkan ya yang kayak gitu-gitulah. Karena mereka kan brandingannya dirinya sendiri kan. Kalau aku kan tergantung objek yang ditanya. Benar. Itu. Jadi kalau misalkan ada yang viral, ya yang naiknya yang viral yang ditanya gitu. Oke. Itu emang disadari. Tapi which is karena di sini nggak nyari famous juga. Ya. Karena udah bapak-bapak nyarinya duit, Pak. Nyarinya duit. Bapaknya. Oke lah, kita udah dulu lah konten-konten mainnya orang-orang udah tahu lah soal konten-konten. Sekarang di luar konten aja. Dulu sebelum konten, Pak. Ngapain aja, Pak? Sebelum konten dulu berangkat dari apa gitu? Saya berangkat dari anak mama yang manja yang sampai mahasiswa pun masih disuapin. Wah, serius, masih disuapin. Khususnya kalau makan ikan, orang punya trauma sama duri ikan, jadi harus disuapin sama mama. Tapi kalau misalkan meskipun disuapin juga, kalau bukan sama mama nggak bisa tetap. Oh, Kela, berarti anak tunggal? Enggak. Oh, padahal bukan anak tunggal. Anak pertama paling gede dihuapan keneh. Bener. Asli, Pak. Nah, awalnya itu si anak manja yang nggak pernah kemana-mana. Saya mah diusir wae, Pak, dari rumah. Diusir maksudnya disuruh di luar disuruh main. Ngapain di kamar terus katanya. Oh, karena gitu. Diem terus di kamar diemnya tuh. Jadi si mama teh kesel aral. Padahal itu sampai usia yang seharusnya udah kerja nyari duit. Tapi kita tetap di kamar. Jadi dulu tuh sebenarnya karena emang kan
dulu sekolah nggak beres kan pas jadi nggak sekolah beres. tuh sampai kelas 2 SMA. Oke. Habis itu Maaf. Sorry, keluar atau Keluar. ngajak lu ke guru. enggak Oh, keluar. ngajak gelut ke guru mah aman itu. Aman. Itu mah terlalu panjang untuk Oke, diceritakan. keluar aja ya. Keluar karena sering bolak-balik Jakarta tuh. Oh, karena Ikut-ikut Cherry Bell dulu. ngurusin Cherry Bell. Ikut-ikut, enggak ngurusin, Oh, ikut-ikut. kela. Ya, ada Iya, twist. iya. Ada kan banyak banget cerita Oke. di hidup orang teh, Pak. Kelas 2 SMA keluar gara-gara ikut Cherry Bell Ikut ke Cherry Jakarta. Bell. Ikut-ikut doang. Ikut Naonan doang. aing, Pak. Pipiluan nunggul. Ya mana resep Seru. terus tapi karena itu jadi berkat tersendiri, Pak. Oke. Nah, setelah ikut-ikut Cherry Bell itu, orang ketemu salah satu girl band waktu itu teh ada Inbox di Bandung di Kopo. Saya datang ke situ, terus kebetulan ada salah satu teman yang kenal sama personil si girl band ini. Nah, saya teh diajaklah ke backstage-nya ngobrol. Nah, udah ngobrol ternyata meureun nyarambung. Oke. Sama saya teh raresepeun lah kasa inti nama. Jadi diajak tuh, ikut ya ke ini waktu itu teh Festival Film Bandung di Gasibu. Oke. Nah, di situ itu event pertama aku yang datang dan dapat duit. Diberi duit, Pak, di situ lumayan. Kalau sebagai Road manager. jadi roadman baheula teh roadman. kela kelas 2 SMA itu teh. Kelas 2 Karena SMA. lulus Umur-umur gitu kelas 2 maksudnya. SMA. Kelas 2 kelas 3 lah Nah, umurna. umur-umur kelas 2. 18-an meureunnya. Ya 18-an. Oh. Nah, jadi itu teh sempat ke skip, cuman yang ini nggak mau diceritain. Jadi sebelum ketemu si girl band itu teh, setelah Cherry Bell, aku sempat nge-manajerin boy band juga, Oke. 12 orang. Anjir loh bapisan. Itu bobogohan kabeh, Pak. Asli. Kalau bobogohan yang batur kan maksudnya. Henteu maranehna baru bogohan. Gelo. Asli, Pak. Itu pengalaman pertama saya ningali lanang jeung lanang Oke. Itu Pak benar-benar syok momen pisan. Ngiluan tuh. Sebenarnya hampir sih. Hampir. Ente sih. Untungnya iya. orang lebih kuat lah karena punya Lebih kuat dari yang mana? entah mental orang lebih kuat mental. karena orang punya background loba kabogohna lah dulu. Oke, Udah fuckboy lah dulunya pas zaman sekolah di Oke, sekolah. ini soalnya aya fun fact oge cenah boga 15 mantan teh. Ya, seperti itu. Kalau yang aku hitung inget ya. Oh, anu inget Nu eta inget. teh nya nu Ujung anu- nu kaanggap lah Nu ya. kaanggap jeung nu jadian. Tapi kan nu saliwat-saliwat mah sabaraha tak apa. Sok enak urang rek nanya mantan nu paling indah nu mana? Tapi sih omong. Mantan paling indah mah nyanu dikawin atuh Pak kan mantan kabogo Oke, jadi istri etanya gitu yang- dipegatkeun langsung nikah gitu. Bener-bener. Ya eta we Bisa jawaban aja amanah amanah mah. Jawaban amanah eta. Amanah eta. Jawaban amanah eta. Oke kan tadi lulus keluar kelas 2 SMA. Tapi dilanjutin, Pak. Dilanjutin paket C Mm-mm. terus kuliah Jadi kuliah mah kuliah di Bandung. Oke. Kuliah. Emang nggak di Bandung waktu itu? Di pokoknya skalanya kalau dari 1 bulan tuh tinggal di rumahnya tuh cuman 3-5 hari lah. Oh karena ke Jakarta. Di Jakarta standby-nya sama si boy band itu. Boy band. Si girl band juga lanjut juga. Kalau si girl, lama. nah setelah udahan sama boy band ini karena bubar atau naon gitu lupa. Nah aku teh ikut si girl band ini sama si girl band ini cukup lama setahunan lah. Oh berarti tunggu itu tuh kisaran waktu nanti sampai umur 20-an berarti nya? Ya maksudnya teh bukan yang sampai 20 30 gitu ya ngeroadmaninnya. Enggak. Itu berhenti ngeroadman karena kuliah. Karena bubar. Kan girl band pas Bapak ya Ariel keluar dari itu langsung baru kan boy band girl band habis geus teparayu. Teparayu deui. Berarti mun erek naik nih buat boy band dan girl band. Kalau mau naik di tahun ini Asup gede. disebutkan. Bercanda. Anjir bener sih ya. Itu orang tengah siapa? Ya itu lah. Saat itu kan emang bener-bener langsung semua nih. Jep.
band-band teh. girl band dan Ya. lain-lain teh ke up-nya. Ke up. Itu kan satu era itu doang yang jaya. Satu era mah itu gini. doang. Maksudnya sampai sekarang aja teh nggak ada masa kejayaan boy band dan girl band Nggak ada, lagi. nggak ada. Bener Bisa kan, dibilang ya? nggak ada. Bener oge nya. Nggak Berarti ada. sepengaruh eta si Mang Boril tuh nya. Ya, gitu. Jadi pas begitu asup, aya smash kan. Smash langsung cret we maruncul Tapi girl band boy band. oke. Kuliah beres tapi Pak. Beres. Oh, kuliah beres. alhamdulillah. Kuliah beres. Kuliah beres Kuliah tahun beres. Tahun 18 ya Is ya? 18 19-an lah 18. berarti kuliah beres kerja heula atau kumaha? Aku kerja tuh nggak pernah yang kayak kontrak terus kerja di orang. Oke. Karena emang bung. Karena Emang dulu nggak kan mau kayak gitu? enakan di entertain kan. Oke, Kayak enakan di entertain. nya orang entertain mah horeamnya Hoream, gawe nu jelas teh. Cuman orang punya target. Jadi setiap hidup orang tuh punya target Pak. Misalkan orang pengen ngejar A, si A ini tuh harus ada batas maksimalnya. Oke, peaknya di mana? Di Oke. mana kalau misalkan mentok nggak bisa keneh, ya geus nanaonan deui gitu, tong belegug lah gitu kasarnya. Nah, waktu itu umurku udah sebenarnya pas lagi skripsi itu ikut pelatihan satpam Pak. Anjir. Bayangkeun ti. Oh yang iya tarantula anu itu lain. Ya nu karena itulah. Tapi ente orang aya di Agency PT yang- gitu maksudnya perusahaan tapi yang menaungi. perusahaan orang di bawah Bank Nasional. Oke. Jadi Paham, itu paham. lebih aman lah. Ya, ya, Nah, ikut pelatihan satpam dulu teh buat penelitian. penelitian. Saya dulu ieuna no sih namana teh skripsina ngebahas tentang satpam Pak, satpam bank. Komunikasi satpam, Oke. pengaruh komunikasi satpam. Berarti kalau itu berarti emang si kuliahnya komunikasi. Ya, Komunikasi satpam. komunikasi Emang satpam. dari dulu out of the box-nya. Dan itu loncat-loncat Pak. Eta nah kepikiran komunikasi satpam, Pak. Karena babeh saya teh kebetulan dia tuh dibilangnya apa ya? Dia bukan SPV tapi nu ngaturna. Jadi kalau misalkan bapak ya rek jadi satpam atau misalkan jadi kerja di bank, babeh saya teh nu interview. Oh, Gitu. HR berarti ya, semacam HR. Ya, semacam lah. itulah. Cuman tahapannya ke Ya, berapa gitu ya. ya. Oke, Benar-benar paham, kayak paham. gitu. Jadi ya udah ikut pelatihan ke sana. Terjun lah, Terjun. terjun. Naon? Jadi satpam. Wah, Sumpah. edan. Nah, yang bikin plot twist tuh, Pak. Pas satpam. Dulu ya. pas entertain kan orang nih sama si 12 boyband ini, orang teh sempat ikutan bebencongan oge Pak. Di ngondek-ngondek orang teh. Elah, branding atau emang ada perform atau apa? Ngondekna. Lebih seru sih. Karena seru unggul. Oh, Dan lingkungannya yang gitu semua jadi bebencongan tuh di lingkungan gitu. di lingkungan. Heureuina. Heureuina. Oke. Heureuina di lingkungan. Tapi pernah nu beneran. karena memang lingkungannya seperti itu. Ya, Nya adaptasi lah ya, namanya. benar. Nah, terus pas dibawa ke si Soulmates ke girl band ini kebawa Pak. Kebawa terus. Nah, itulah kenapa si Soulmates ini tuh ngajakin orang kayak pas di inbox teh ngajakin lagi karena seru kan. Iya, Kan nemun panggil bencong kan resep Pak. Ya, anjing. Nah, bencongan seru. Juga gitu. Plot twist. Gitu Pak. Tapi gini ya, iya pengalaman orang oge-nya. Orang kan budak kabaret. Ya. Ya teater lah. Orang juga pernah bawain si karakter disebut nate androgini. Ya, androgini. Ya, androgini. Orang ge pernah bawain eta, tapi androgini yang tiba-tiba jadi lalaki pisan, maskulin pisan si nate si carita nate. Jadi juara silat malah. Nah, kan orang teh didinya observasi ya, observasi. Terus ngelatih ya keaktoran mendalami lah sedalam eta sampaikan Kak mainnya sama Cong. Iya. Ulin jeung Cong ningalikeun cara ngobrol. Nah, anjir emang seru. Iya. Emang seru. Dan memang kalau misalnya yang orang rasain nular, Pak. Ya. Asli, Pak, nular, Pak. Orang oke sempet ada di titik yang dimana tanpa orang sadari orang seperti itu. Nah, nyaman ya? Anjir bener nyaman. Bener. Asli ya. Ya pas geus eta karek gue sadarnya pas geus beres si performnya sadar
Susah Pak 6 bulan Pak buat ngilangin. Memang. Orang ngilangin tuh sampai main sama anak-anak rumah, orang rumah di Tegalega. Jeung barudak orang kan tukang tato, sopir angkot. Kan eranya mun urang mandeknya. Jadi nate mun di dinya mah nahan gini. Akhirna tapi ka 6 bulan orang bisa biasa deui, karek urang balik deui. Tapi emang asli. Orang paham ya. Posisina. Eta kabaret kan? Nya. Urang mah real life. Ti bebencongan. Jadi satpam sok. Eta mah urang mah real life. Orang mah real life na versi real life. Iya bener. Iya roadman girl band. Tiba-tiba jadi satpam. Jadi satpam. Eta plot twist kehidupan orang yang jauh lah nggak ada di pikiran orang sama sekali. Eta seru sih. Cuman orang pernah menang hoki apa? Hoki dulu. Ada event di GBK dulu teh. Artisnya tuh ada Soulmates, Super Girlies, Gigi, Ungu. Ya itulah pokoknya di backstage itu satu tenda teh orang Super Girlies sama ada seksi dancer Pak. Tah si seksi dancer teh tarlat datangna Pak. Di dalam naon namanya tenda eta. Cowok cuma 2, satu orang, satu supirnya Super Girlies. Daratang tah, bret rombongan rusuh. Si bapak supir dititah keluar Pak. Pak boleh minta tolong keluar. Soalnya kan ruang ganti baju kan hiji kan. Tarik ganti baju KB. Dari titah keluar. Si bapak orang kieu orang kan emang sok nyepengan tas anak kan, orang kieu. Dari titah keluar euy. Bener-bener nu telanjang dada nu baru ligir teh hareupeun banget Pak. Asli eta advantage-na Pak jadi bencongan. Ini iya lucu bisa. Soalnya kieu kan sok ayanya di TikTok kening. Anu cewek and gay best friend ya. Anu wah ieu penyamaranmu berhasil King. Nah iya the real penyamaranmu berhasil King. Itu benar event di Senayan waktu itu di Senayan. Fotonya juga masih ada. Jadi foto naon? Foto orang. Oh, foto ganti baju. Boro yang minta airdrop. Ningali foto eta Pak, orang dulu buuk warna emas. Buuk warna emas. Kayak orang bari ngabayangkeun lanjut. Banget orang sebodas eta Pak. Kalau Bapak kan bodasna naturalnya kieu nya. Orang bodas pisan. Bodas bonteng berarti. Bodas pisan. Mau kayak bonteng. Bodas pisan sumpah. Orang baheula bodas pisan. Nah, jadi ya bayangkan orang sosok seperti itu. Ya orang gini weh. Outfitnya naon? Tapi emang pakai kemeja sih, kemeja. Kemeja. Dibuka dada. Gini aja megangnya. Cuman bodasnya emang bodas. Berarti itu tahun 2014 atau 13 bener 13 14 sih. 13 14. Masa-masa na etanya masa smash. Nya eta berarti. Tapi emang jujurnya Pak karena kan orang sekarang teh pernah sekarang bikin girl band juga. Ada si Asia. Itu pun sebenarnya itu mah project yang orang pengen, bukan disiapkan untuk industri lah apa bersaing pun orang belum pede waktu itu. Cuman orang pengen bikin dulu coba. Tapi emang sesusah itu sekarang teh girl band teh. Dan sampai sekarang girl band yang naik pun nggak ada yang bener-bener lagunya teh kayak dulu. Yang sampai sekarang Beautiful, Cherry Bell, Super Girlies punya lagunya. Terus apa sih? Seven Icon lah apalah. Emang susah pisannya. Berarti emang bener sih. Iya orang belum pernah riset Pak soalnya soal si tadi Boril sebagai penguasa musik bukan penguasa. Mun ieu mah break algoritmnya si eta teh nya. Iya benar-benar. Benernya. Pokoknya enggak lama langsung begitu keluar langsung band begitu naiknya. Keluar langsung band naik deui. Kayak gitu waktu dulu teh. Oke, paham. Kan enak teh Noah teh keur vakumnya. Nya. Aduh nya. Enggak, saat Noah vakum gini teh sebenarnya kan kelihatan yang naik sekarang teh solo. Waktu itu solo kan karena Noah vakum kan. Tapi sekarang udah mulai ke band lagi sih ngelihat mah. Tapi band-band musik-musik yang Bernadia. Oh Bernadia teh band. Oh band. Band itu teh Bernadia. Sekarang kan banyaknya malah yang naik-naik si Delantis. Yang kayak gitu kan. Sekarang udah mulai ke band-band lagi nih. Cuman memang bandnya belum band yang
kayak Dewa gak ada lagi sih Iya. penggantinya mungkin ya. Iya. Gak ada lagi yang membuat itu dan berhasil. Emang hese eta sih jadi legend teh gitu. Iya. Tapi feeling masih si Gana comeback sekarang deui teh. Noah Siapa teh? Oh, Noah. Tapi menurut orang kenapa band dulu dan band-band sekarang susah? Karena kalau band dulu tuh kan Pak, si platformnya cuma sedikit. Ya, Media jadi kita buat cuma- share-nya ya kita terpaksa dijejelin buat Betul. dengerin itu. Kalau sekarang kan berbagai macam Ya. platform musik lah. Ya, Jadi cek kasarna nggak usah masuk label, nggak usah apa, asal mana boga komputer bisa ngerekam, upload, antah berantah siapapun itu bisa gitu. Jadi Betul. terlalu banyak referensi, jadi Ya. susah untuk jadi titik legend teh Ya, gitu. nya eta sih kecuali memang fenomena. Ya, Kecuali fenomena. kayak gitu. Ya. Soalnya kalau misalnya sekarang dilihat saat kita ya banyak orang tuh udah terbagi-bagi kan kesukaannya dan mereka tuh bisa melihat apa yang dia suka. Ya, Sebenarnya saat pengen jadi boom banget mah yang bisa melakukannya adalah platform sekarang. Sekarang TikTok aja suka maksa kita buat nonton sesuatu kan. ya benar. Nya eta, jadi sebenarnya pak kuat-kuat duit deui. Kuat-kuat. Sebenarnya sama kayak dulu pak kuat-kuat duitnya. Cuman beda saluran gini. Ya, Dan benar. kita saat ya saya juga bermusik banyak, saya bikin mini album lah, bikin apalah. Ternyata media promosi itu saking banyaknya bikin kita tuh bingung. Apalagi lain label orang teh gini, Iya. lain siga Warner, Trinity. Ya, ya. Jadi serulahnya Seru sih. balik deui tah ka satpam Pak. Jadi satpam itu berapa lama Pak? Lama anjir. Lama. Jadi begitu. Sukan teh iseng Orang teh iseng awalna. Heeh. Awalnya iseng. Orang pertama kali jadi satpam tahun 2017. 2017. 2017. Kela. Oke, 2017 mah atau 2 tahun sebelum ngonten. Memang. Atau pas ngonten. Malahan bareng. Oh. Sebelum Oke. jadi satpam, mikir ya, banyak aing rek jadi satpam wae hirup. Udah menikah belum di situ? Belum, Oh, belum. belum. Nah, jadi pas awal terjunnya tuh sambil kita lanjutin skripsi kan, itu awal penempatan di waktu itu BRI UIN langsung Pak di jero Anjir. kampus, bayangkeun. Nya. Orang yang sebelumnya gaul sama brand-brand owner kafe, sosialita Bandung lah kasarna gitu sebelumnya, tiba-tiba Brett jadi satpam itu bener-bener lowest point banget sih pas pada saat itu. Oke. Anjrit. Orang jadi pas jadi satpam itu, orang bener-bener nempelin muka di kaca. Kan di pintu kaca bank tuh, di bank kan, pintu kaca bank tuh ada yang Iya, garis gitu kan. ya garis yang kaca blur. kaca blurnya. Ada kaca garis. Oke. Orang nempelkeun kieu Pak. Nah, ieu nu ngeblurna. Jadi kieu we mata hungkul sieun anu wawuh. Gitu. Sepanjang hari itu bener-bener gini weh. Enggak mau kayak tulang cileng gitu teh. Enggak berani sama sekali, enggak berani. Iya. Dan itu berlangsung adalah 3 sampai 5 bulan. Malu kayak gitu. Soalnya kan saya bukan satpam netep. Jadi naon sih namanya teh lupa lagi. Jadi backup. Oh, Backup mun ada nu sakit, urang Oke. ngisi. Jadi gitu-gitu. Iya, Jadi iya, keliling iya. enggak satu tempat gitu. Iya. Oh, nya kayak kasualnya. Ya, semacam kasual. Amun di barista we terus itu mah kasualnya. Nah kan job di entertain kan sebelum nyatpam tuh aku punya IO kan, IO. Nah sebelum IO tuh sempat ikut manajemen juga, manajemen artis. Dulu orang pernah main film oke Pak. Oh. Main film, terus video Dari real klip. film, Dari layar film. lebar. Film. Oh. Dan plot twistnya, orang kan dulu nih buat teman-teman juga yang mungkin lagi nonton, ucapan tuh bener-bener doa men. Jadi aku dulu pas 2013-an pas masih sama Cherry Bell, aku pernah ngucap gini. Lihat nih sama teman kan ngobrol si Jembar. Jem, tingali suatu saat nanti orang bakal setara jeung manehna. Orang ngomong gitu. Ya. Beberapa tahun kemudian, itu tahun sabaraha? 2015 kalau nggak salah. Cherry Bell kan bikin film yang kedua tuh. Ya. Ada casting. Meskipun orang bukan talent yang dipanggil, tapi karena ikut casting yang buat pemeran pembantu, tapi diterima. Oke. Diterima kan? Ikut syuting, wah anjir ngumpul
jeung barudak Ceribel deui ya. Nah ngumpul deui. Nah setelah itu kesini maksud orang ngomong setara dengan mereka tuh kan nggak seharusnya segalanya tentang materi Pak. Betul. Kayak media sosial atau apa. Dan sekarang anak-anak Ceribel kasarnya followersnya juga bisa orang saingin kasarnya gitu. Iya benar. Jadi benar-benar ucapan tuh sebenarnya masuk ke alam bawah sadar kita untuk nge-push kita sendiri. Maka kan kalau misalkan lagi pemikiran negatif tuh tong asal ngucap tuh bener. Nanti masuk terus ke alam bawah sadar. Eta karasa pisan Pak. Jadi dulu sebelum si IJPis ada ya. Jadi masih ngonten-ngonten di channel sorangan saya teh. Aya ngaranna teh ya adalah bukan channel sorangan. Urang teh sare teh sok di post Pak. Post Tarka. Sok sare di dinya karena si ieu kameramen urang teh SMP nya bebarengan jeung urang si kampret ieu teh sok molor di imah sok ngilu mondok. Padahal imah urang teh teu mahi jeung jelema mondok teh nya. Mana aya adi urang awewe kan. Geus urang teh sare teh di postnya tadi dinya teh mimpi teh semua keluar. Maksudnya ngahulang teh sur tinggal engke orang bakal boga kantor sorangan. Engke orang bakal boga channel YouTube, bakal terkenal, bakal loba artis nu menta ulin jeung urang ke. Dan itu semua terjadi, Pak. Jadi setiap justru itu sih yang orang selalu terapkan sampai sekarang. Jika misalnya enggak terjadi langsung pun enggak apa-apa, misalnya tahun hareup meuli Porsche Misalnya tahun hareup orang meuli sempat tidur di apartemen teman. Langsung ngomong, engke mah maneh nu mondok di apartemen urang. Nyawana beneran. Itu terjadi ya. Jadi maksudnya emang itu tuh omongan itu doa tuh bener-bener. Iya, dan itu the power of mind juga sih kalau ucapan teh. Iya, kayak gini aja. Kalau misalnya Bapak melakukan hal sesuatu ya. Ya kita melakukan sesuatu terus kita mikir bahwa wah ieu sigana urang bakal labuh. Nah itu tuh pasti labus ya. Jadi orang tuh nggak mau. Jadi mun kieu urang moal labuh, urang moal kieu. Terus misalnya mau hujan, wah ieu mah moal hujan ieu mah. Suka gitu-gitu karena emang semujarab eta gitu si alam bawah sadar teh. Tapi emang karena waktu itu juga orang pernah dengar ada seseorang yang bilang, jadi setiap kata yang sering kita dengar, setiap kata yang sering kita ucapkan, itu tuh akan membantu menstimulus si otak kita teh untuk menjadi seperti itu gitu. That's why orang bikin tato ini Pak. Itu artinya nasi goreng? Bukan. Pokoknya mah ini tuh jangan miskin. Jadi terus kalau misalkan orang lagi hoream teh, jangan miskin, orang tuh bisa miskin. Gitu. Iya. Gitu, jadi terus-terusan tersuges ya. Tersuges terus gitu. Oke. Ini tadi kan ngobrol kita di luar ngomong-ngomong soal sajadah teh naon sih? Naon sajadah naon sih? Ini ngelanjut nih sama yang si Satpam tadi. Lanjutan pas berarti orang nanyanya. Nah, jadi waktu tahun setelah dari 2017 mulai Satpam, orang berhenti teh di tahun 2021. Oke lah, berarti pas konten teh masih kena jadi satpam. Backup tapi. Backup dan kebetulan ditempatinnya di Asia Afrika Pak. Deket malam jadi deketnya. Malam. Nah jadi dulu saya teh pokoknya kerja malam nih. Pergi jam 5 sore, pulang jam 8 pagi lah, setengah 8 jam 8 pagi. Nah abis gitu abis tidur bangun makan, sorenya ngonten. Nah abis ngonten kerja deh terus itu rutin gitu, dilakukan seperti itu sampai nemu si niche orang yang interview itu. Nah kayak gitu. Nah ngomong-ngomong si sajadah, jadi saya teh kan bisa dibilang meren satpam nu lain teh bager Pak ke saya teh di setiap di bank itu, di semua bank itu pokoknya semuanya teh baik weh. Karena kan orang anak bos nah Pak. Anak bos marane. Kayaknya benernya. Jadi barangnya kan bisa kan papahna eta. Nah kebetulan pas di Asia Afrika itu duaan nu jagana teh. Nah duaan. Jadi pokoknya setiap kantor geus beres dari karyawan, orang mah dititasare Pak.
Kita sare Di khusus sare. satpambat. Ku Tandem pantog teh. Sare. Ya enggak saya sare. Tah sarena teh dunu sajadah. Nu sajadah. Tah semua inspirasi ngonten, mikir urang kahareupna kudu kumaha, mikir strategi hirup urang lah intina mah kumaha, tah disi sajadah eta Pak. Oke. Katakan urang teh hayang kaditu deui mun bisa dibeli eta ku urang sajadah. Sajadah inspirasi banget eta Pak. Oh. Urang kan tiap hari sarena di nu sajadah. Setiap hari teh. Jadi ya paham. Kan orangnya kadang saacan sare teh mikir kemana-mana. Ya, mikir Tah ieu mah kemana-mana. kebetulan keur gawe. Dinu sajadah Dinu sajadah, ngagoler ngawangnya. di pos ngawang. Dan terjadilah papagrut ieu nya. Nah, logika sederhanana ibadah henteu lila di sajadah bisa diijabah doana komo urang sare di sajadah Pak sapepetingan gitu. Bener eta mah euy. Sambil ada doa-doa, ucapan-ucapan. Ope eta mah nya. Ope eta mah. Ope. Soalnya di dinya anak ini. Di dinyana langsung. Oke. Tidak butuh kasur mewah untuk mengeluarkan inspirasi, Benar. sajadah. Berarti inspirasi konten papagrut teh awal-awal nanti banyaknya di sajadah. Di sajadah eta. Bener mulia Di sajadah berarti nya. eta. Matakan berkahnya. Berkah, Amin. matakan amin. Nah Mantap, itu mantap, mantap. di sajadah tiap hari itu Pak. Jadi Oke. tiap hari kan tidur malam kayak gitu-gitulah. Oh tapi emang nge-backup banyak sering berarti. Oh sering dari 2017. Maksudnya tuh waktunya tuh padat Oh. di seminggu teh. Ada yang biasanya ada season-seasonnya juga, Oh. season liburannya kayak yang satpam. Oke. Tapi karena mungkin orang anak bos, jadi rada cari muka meureun Pak. Nah. Jadi orang ditawaran wae Pak. Oh nya. Gitu. Jadi ini aing mah gawe dae. Sok ditolakan oge. Oke, Enggak oke, bisa ya nama sok hoream kan. Nah gitu. Oke. Begitu. Tapi emang kalau orang lihat sebagai satpam tadinya pertama-pertama ningali era sieun kapanggih baturan dan lain-lain. Emang basicnya eraan atau kumaha sih Pak? Sebenarnya emang basicnya pemalu juga. Ya soalnya kan pertama kita ketemu juga orang sadar sih saat ngelihat orang yang pemalu itu kan beda tipisnya jeung anu Jeung sombong Ya. gitu. Tapi orang tidak merasa menjudge. sombong. Soalnya beda mun sombong mas. Kalau sombong mah dari attitude-nya selanjutnya. Ya. Misalnya ngobrol atau tenaon, nah selanjutnya apa yang dia lakukan biasanya Nah, kan. iya. Nah pas orang ningali, jelema emang embung ngobrol jeung aing atau naonnya, pas nyalir, wah iya mah emang eraan. Baik teh bener kan? Bener. Ternyata emang eraan. jigana mikir gitu, jigana batur kayak gitu nya. Ya, pasti Soalnya gitu. orang teh mikirna gitu ka batur. Orang teh sering dicarekan Pak ku teman-temannya, teman-teman lama lah nu orang Ya. can jadi nanaon sampai sekarang masih temenan sok dicarekan. Orang teh hayang edit titik maneh boy. Model datang ke premier film Ya. itu kan banyak orang-orang Ya. penting. Terus kayak event-event kalau ada kerjaan yang harus ngumpul sama banyak Oke. influencer, eta teh manfaatkeun cenah. Nya. Orang tuh bisa orang Ya, teh. ya, Jadi ya. kayak kemarin ada contoh pas event Squid Game, eta kan influencerna Loba. loba pisan Pak, loba pisan garde dinya. Urang dicicing di pojok ya melongkeun. Culang cileung jeung pamajikan. Ya, ya, Coba ya. tuh ajak ngobrol cenah. Nya. Gitu Oh, orang iya, mah. iya. Jadi sebenarnya bener sih orang oke kan gitunya. Orang kalau dulu orang malah minder Pak. Nah, itu sebenarnya minder. Sama minder kita dulu juga orang minder. Tapi kesini saat kita diberi juga kan saat orang naik itu ada juga diberi pelajaran deuna dijatuhkan deuna. Nah ternyata malah itu yang paling penting Pak. Cik orang mah yang paling penting adalah kita punya teman Iya sih. yang setara. Jadi Jadi saat kita turun teh ada yang tahu rasanya. iya benar. Eta gening. Iya. Nah kadang kalau misalnya dulu juga kita teh minder pasti disebut sombong Pak. Mun pasti disebut sombong. Entah eta eta mah kreator karek anyar oge meni naon sih embung nanya kan geus lila entah gitu atau gitu oke baturnya mirip ke orang sigana jig gitu. legegil. Pasti aya kituna cuman amun urang mah kenapa masih sampai sekarang kita berteman oke kan? Karena orang ningali kayaknya emang bondingnya beda gitu aja. Iya. Kayak waktu pertama ketemu di Braga juga kan sapa-sapaan Ya. gitu. Cuman ngelihat nate, oh iya sigana ada apa sih untuk ngedeketin orang ini perlu treatment lain gitu. Karena mun orang pribadi mah ayeuna
geus ngadeukeutan Pak kabeh kreator. Erek followersna 1000, erek tinggalna di mana, kontennya apa. Urang mah sekarang mah tanya. Justru banyak orang mah suka nyuruh datang duluan. Nyapa duluan. Karena saat kita nggak tahu mereka nanti bakal jadi apa ya, dan kita butuh atau enggak. Sebenarnya benar. Matakan orang kan Papa Grut biar kita berteman teh karena orang tak apal gitu. Jol-jol kayak gede dan orang butuh kan tak apal gitu. Bener, makanya ya saran mah sebagai konten kreator apalagi itu bener pisan si baturan. Berarti baturannya bener gitu. Dan orang dan orangnya menyadari itu, cuman orang nggak bisa memulai, Je. Oke. Malu buat memulainya teh. Iya tapi berarti basic direna era oge-nya. Kumarek kenalan teh. Da urang teh ngonten teh era oge atuh, Je. Batur oge-nya banyak yang ngobrol nggak percaya orang teh eraan. Padahal mah kita eskalasi dari waktu aja ya. 2 jam ngonten, orang bisa cuman dapat 2 atau 3 konten. Itu teh udah banyak pisan 3 konten teh. Oh udah, eta teh udah ngerasa wah lumayan loba ya. Loba pisan. 2 jam teh. Padahal mah Braga kan lelempangan hungkul, batur loba lempang. Iya bener. Seharusnya mah 5 menit teh udah dapat 3. Ya, 5 menit 1 masih oke lah. 5 menit 1 masih oke. Jadi cicing heula ningali nu pas gitu. Ieu mah 2 jam 3 siki. 2 jam 3 siki. Kameramana siapa? Iya kameramana. Iya, Sarwana. Sarwana. Parah. Sarwana. Jadi enggak ada yang encourage orang buat Nya. Berarti action. Pak saran orang ya, Bapak punya satu tandem lagi yang bisa ngebuka itu Pak. Soalnya orang juga ada pertamanya itu dibukain. Jadi dibantuin. Saat dibukain, orang tuh kudu minder geuning. Oh ternyata orang juga banyak yang mengapresiasi orang. Karek didinya teh orang nu wani setik-setik geuning. Iya sih. Sigana butuh orang gitu deh. Harus memang. Karena orang kalau misalkan udah dibuka, ya udah. Orang bisa ngobrol. Nya, mun geus ngobrol mah kan nya siga keur di oge geus gitu mah langsung kemana-mana kan kita. Kayak gitu. Iya. Oke. Iya Pak, dengan tuh pernah dipukulin ya? Oh itu mah masa lalu. Jadi dulu geus aneh-aneh dewe cenah bencong, resep gelut, jadi satpam. Hirupna teh halus warna-warni. Dinamikanya rame memang. Beneran dipukulin? Beneran itu pas udah lama sih itu mah kelas 3 SMP dipukulin sama barudak sendiri. Oh teman-teman. Alasannya nggak tahu naon. Oh di Tenggelan weh. Tapi encan bebencongan tapi kan? Oh jauh kan? Orang kan keluar sekolah kelas 2 SMA. Oh iya berarti 3 tahun ke depannya 2 tahun selanjutnya. 2 tahun sebelumnya lah. 2 tahun sebelumnya itu dipukulin. Tapi udah dipukulin teh orang cicing didinya jeung barudak keneh matakan setelah kejadian itu jadi malah pada respect ka urang. Oh, jadi teuing emang isengna budak SMP merenya di Tenggelan tapi standby keneh cicing keneh. Standby keneh da yang geus lah gitu. Tapi dilawan, Pak. Masih Tenggelan. Cicing. Oh, cicing. Diomong pokoknya mah ngomongna teh jigana legeg cenah urang teh. Oke. Oh nya. Karena basicna merenya balik di kanu tadinya. Basicna cicingan, hoream mengajak ngobrol sangkana legeg merenya. Jadi namun pas SMA-na urang provokator di sekolah, Pak. Oke. Provokator. Oh, jadi nu ngomporan. Bahkan di Semapul terkenal urang. Kelas Semapul teh mana sih? Sumatera 40. Oh, Sumatera 40 ya. Urang terkenal boy si pisau dapur. Pernah mau peso. Dulu jadi cerita anak ya Pak. Dulu teh orang dijodohin ku guru orang jeung kelas lain. Disip-sipkeun gitu. Okay. Jadian lah. Ternyata si awewena teh kala jadian. Ku guru eta. Ku guru. Oke. Ku guru agama. Anjir galau anjir. Guru agama. Tah pas eta teh dia nya dijodohkeun. Ternyata di luaran teh aya nu neangan urang Pak. Beberapa hari setelah jadian atau minggu lah orang lupa. Nah ada info teh ke orang, boy aya nu nyari maneh, tapi mawa arit cenah ke sakola 2an AAA cenah. Oh nya kitu, urang teh keur di imah jeung baturan 2an. Dasar ku budaknya Pak. Lain sieun. Ngodon nyanggeus dagoan urang ka ditu, urang mau peso.
di mate. Oke, jadi disebutna eta. Orang disamperkeun si guru orang teh, bapak mah teu balik jeung teh ngajodohkeun teh jeung nunggus boga lalaki, urang Oke, diteangan tadi Pak dicaritakeun. Tah geus eta, tuh Pak cuk teh urang mau peso kan, tak isukna ujug-ujug budak kelas lain teh, "Oi, beu peso dapur." Cenah. Eta si Parena carita. Alah si disebutkeun deh. Si Nova carita cenah. Oh. Jadi Asa inget sesuatunya menu mau peso di dia teh, asa inget sesuatu. Begitu. Random lah pokoknya. Tapi kalau zaman sekolah mah minum-minum orang teh Pak teu nyentuh. Oh enggak, sekolah mah Minum-minum udah teh. itu. Meskipun barudak aya nu ngadestrol nu karena itu mah Tahan gini gitu nya, minum-minum nutup pipiluan gitu nya. Cuman orang mah ka awewe jeung gelut. Dua eta hukum. Tapi udah tapi berarti setelah sekolah mah minum gitu. Enggak juga. Oh enggak juga. Pertama minum teh karena diajak temen ke klub itu pertama kalina. Oh eta tahun seberanya 2000 Zaman naon dah? lah. Zaman naon? 15. Klubna. Zaman Sober jeung Mox. Oh iya. Sober Mox jeung Bukares. Itu baru minum. Baru itu enggak belum masih belum masih ikut dulu. Terus penasaran kan, ayo baturan ngajak. Tah, itu ada tragedi diajak ke Sober Pak. Oke. Diajak ke Sober. Pertama kali teh kan takaran kan. Bahasa ajar we nya. Tequila. Anjing beli tequila. Set. Nah, batur mah karek sagelas. Henteu batur mah karek sagelas. Urang geus tilu. Nah, batur mah karek sagelas. Terus, boy, aya awewe cenah sorangan. Urang mau 2 gelas. Sampeurkeun ka awewena dibikeun dengan harapan ya tahulah ya, cowoknya pikiran cowok dengan harapan awena mabok atau naon. Dikieu hungkul disimpan kumaha teh. Urang beak. Anjing nah teh diinum-inum. Ku urang diinum, Pak. Mawa deui. Jadi gitu ngadon urang nu lieur sorangan kan belegug. Nah, habis itu lama kelamaan geus aya 13 sampai 14 sloki lah. Gelo anjir. 14 sloki. Gelo tequila. Dalam jangka waktu yang enggak lama keluarlah utah urang di jero di Sobar. Utah ugernya. Utah uger. Di lantai gitu urang langsung ngagoler kan. Diudangkeun ku baturan boy udang. Tah tidinya ku urang di sarean Pak. Bener-bener utahna. Di sarean kieu. Anjir. Di sarean kieu. Udah goblok eta utah cenah. Naik bisa netanya. Ya, karena kan pertama kali oge Pak, can pernah sebelumnya. Oh iya. Pertama kali karena memang kalau pertama kali enggak pernah sih aku nanti coba deh pertama kalinya. Jangan dicoba ya teman-teman ya. Oke lah, serunya itu perjalanan seru pisannya. Berarti ayeuna setelah tahu tiba heula ternyata SMP, SMA berarti timeline-nya panjangnya SMP, SMA, keluar SMA, terus kuliah sampai jadi satpam. Nah, nama kita ngobrolin terkini lah. Ya, yang terkini yang sekarang dijalani lahnya. Berarti sekarang mah udah menikah. Sekarang udah nikah tahun 2020. Oke. Pas masih jadi satpam, masih belum ngonten juga. Oh, berarti masih jadi nikah satpam. tuh gambling, Pak. Orang sama istri tuh sama-sama orang gak punya. Oke. Sama-sama gak punya duit, tabungan gak punya. Apa-apa gak punya lah. Terus waktu itu tuh dia umurnya kan beda 2 tahun lebih tua kan. Oke. Nah, 2 tahun lebih tua. 2 tahun lebih tua. Geus ngajak we nikah. Lieur urang hutang loba, tabungan teboga kan, gawe jika kieu satpam backupan kan dulu teh. Nah, setelah itu naiklah salah satu video orang di TikTok teh yang teriak-teriak lah pokoknya mah. Followers orang 100.000 nih waktu itu. Orang nge-gambling lah. Orang nyebut, iya pasti jadi sesuatu. Wani nikah nginjem ka bank orang. Nginjem ka bank 30 juta. Nginjem ka bank 30 juta, 10 juta dibawa ke pemajikan jang pengajian dan lain-lain. 20 juta na ieu diapik-apik jang tempat. Oke. Seserahan nu karer itu sederhana, pernikahan sederhana. Sederhana, sangat sederhana. Itu benar-benar nge-gambling Pak. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari strategi mah itu bodoh lah. Belegug selalu. Iya maksudnya ya belum siap. Kerjaan lah, gak gitu punya. Kerjaan gak punya. Tabungan gak punya segala. Malahan minus punya hutang juga banyak gitu kan. Ditambahan ke hutang deui itu belegug lah. Nah setelah itu nikah.
Nah setelah nikah, nikah teh Desember 2020, pas Januari itu istri hamil. Oke. Nah pas begitu hamil, baru 1 hari setelah menyatakan hamil itu, besoknya langsung ada kontrak snack video, terus endorse dan lain-lain. Wah anjing, ya Rezekinya. budak pirejekin pisan ya. Nah abis itu udahlah ya, yang namanya orang tua kan pasti siapapun itu nanti juga Eje pasti ngalamin juga. Kalau misalkan istri lagi hamil, pasti ekspektasi tuh si anak tuh, wah orang bakal kieukeun, orang bakal kieu, wah budak orang alus ya pasti kieu gitu kan, gabungan istri sama suami. Nah singkat cerita malam pun poek. Nya pas Nyawa tuh- poek. Oh tuh nyawa manis. Naon IQ7. Nah Nah, pasti tadi ya kelakuan. Soalnya ieu rada nanti kabayang ya. Nah terus abis itu kan kelahiran aja, kita skip kelahiran. Nah udah lahiran, setelah lahiran udah beres, orang pulang dulu tuh. Orang pulang dulu. Nah pas di rumah teh istri tiba-tiba nelponin, orang gak ngangkat kan, gak keangkat, lagi siap-siap lah baju dan lain-lain. Kita nelponin. Pas diangkat nangis-nangis doang pak isinya. Kenapa? Wah gugorowokan we teman. Nggak ada ucapan apapun dari istri waktu pada saat itu. Jadi benar-benar nangis. Nah setelah itu orang udah samperin ke rumah sakit. Orang teh di jalan udah mempersiapkan. Oh budak orang meninggal. Budak orang meninggal. It's okay. Which is it's okay karena ya belum punya ikatan batin lah kasarnya gitu. Pas begitu sampai rumah sakit, ternyata di situ udah ada istri orang, Uwa, sama pokoknya 3 orang, aku lupa satu lagi siapa. Lagi pada nangis tuh semua. Orang bingung kan pada datang teh. Yes, kunaon rek nanya hoream. Lain hoream maksudnya ya takut malah makin apalah gitu. Terus dikasih tahu lah. Sini gerak cenah. Kenapa? Anak kita teh ini cenah Down syndrome, cenah, kelainan katanya. Oh. Orang di situ langsung benar-benar enggak berkata-kata sih. Orang langsung ngajepret Pak KB. Ngajepret. Bahkan sampai orang ya yang namanya orang tua anak pertama ya, siapa yang kepikiran lah punya anak seperti itu gitu. Nah setelah itu ngajepret, bener-bener ngajepret. Orang sampai ngomong gini, anjing lebih baik payah sekalian gitu. Di awal tuh orang sampai ngomong gitu, lebih baik payah sekalian daripada boga budak beda gitunya spesial. Aing nu sedih anjing. Padahal kan orang teh rada ieu ngebahas ini tehnya karena orang emang sering merasa sering membayangkan di posisi seorang. Ya. Itu hancur sehancur-hancurnya. Itu hal kedua terhancur setelah mama meninggal. Pokoknya itu benar-benar hancur dunia orang. Wah, benar-benar berantakan pisan karena ya cek orang namanya manusia pasti punya ekspektasi Pak. Betul, orang betul. menaruh ekspektasi yang sangat tinggi ke anak yang pertama ini gitu. Nah semuanya itu buyar, hancur. Orang nggak bisa nerima si Miguel tuh 3-4 bulan. 3 bulanan lah. Oke. 3 bulanan. Orang sampai pernah berantem sama orang tua istri karena waktu pada saat itu orang bilang apa ya, pokoknya ngomongnya tuh sakit hati lah. Jadi seakan-akan mungkin orang kayak menyalahkan istri lah, semacam anak nggak inilah pokoknya mah bisa dibilang cacat atau apa kayak gitu. Karena di situ orang masih hancur. Tapi karena yang orang pelajari dengan pengalaman orang ini, penerimaan itu memang waktu yang berbicara sih Pak. Penerimaan itu waktu yang berbicara. Setelah 3 bulan 4 bulan, orang sampai minta maaf ke anak orang, sampai minta maaf. Dan setelah dilihat memang orang teh selalu melihat gitu setiap tidurnya teh. Duh, ini anak kalau misalkan enggak orang mau siapa gitu. Iya. Kalau enggak orang mau siapa? Orang itu benar-benar nangis di tengah-tengah malam kalau enggak orang sama siapa. Belum lagi sebenarnya gini Pak, buat orang tua yang punya anak spesial tuh sebenarnya untuk kaget itu wajar banget.
nggak menerima Pasti itu, itu ya? pasti Di ya awal siapa yang itu ya? mengharapkan anak Betul. spesial gitu kan. Cuman seiring berjalan waktu pasti ada penerimaan. Cuman yang kita takutin masa depan dia, Pak. Ya. Kayak misalkan remajanya apakah dia akan diterima oleh sosial. Kan karena ya kita nggak bisa tutup mata juga lah, banyak orang-orang spesial tuh yang dibully sama Bener, teman-temannya kayak gitu-gitu. Nah jadi kita tuh sangat menakutkan hal itu sih. Tapi benar-benar si Miguel ini bawa rezekinya Ya. gila-gilaan sih. Tapi sekarang mah udah geusnya ahlanya banyak. Banget Sayang banget ya. banget. Tapi ya orang-orang sih bener sih eta yang orang pikirin saat sempat ngobrol sama orang-orang yang udah menikah, udah punya anak. Emang katanya teh dia bayangin saat istri nikah. Iya anak engke lahirna kumaha amun kieu. Eta kan menghantui nih. Ya. Nah, berarti boy mah lebih ke ekspektasinya tinggi, dijatuhin kan gitunya. Ini berarti itu salah satu hal yang orang deg-deganin sih sebenarnya. Jadi kan orang mapping heula ya kehidupan menikah teh seperti apa. Terus orang mah pengen ngerasain emosi kita tinggal bareng saat kita nanti punya anak atau gimana. Emang itu salah satu hal yang benar-benar bikin deg-degannya, apalagi ya tapi orang ngelihatnya sih malah siga naonnya siga leuwih nyaah teh sih. Memang. Ngerti tuh sih? Memang. Daripada bukan maksud apapun ini ya, maksudnya tuh nyaahna teh malah leuwih nyes gitu. Ya. Orang pun pada saat melihat story-nya, story Pak Boy, terus ngelihat activity kalau ada si Miguel tuh orang nu terharus ya. Padahal kan biasa wae Ya, gitunya. biasa wae. Gak harus juga gitu. Ya. Cuman karena orang tuh ngelihat teuing jadi urang ge ngilu merasakannya si Miguel gitu. Padahal orang panggil ge belum kan? Belum gitu. Dan kebetulan beruntungnya banyak yang kayak gitu sih. Banyak yang kayak gitu karena mungkin ya pertama memang si Miguel spesial. Jadi kalau punya anak spesial tuh benar-benar kalau misalkan anak normal nih ya, kayak si Mio, anak adeknya. Si Mio geus bisa leumpang. Nya geus we kitu. Da urang ge pernah ningali adi urang bisa leumpang. Ini mah kalau si Miguel setiap momennya teh Miguel bisa duduk, anjir, nangis. Benernya. Bener. Da ningali budak normal mah bisa diuk, bisa ngagulutuk. Nya geus ya udah waktunya. Dan normal geus waktuna dan kita pun apa gitu. Segini umur segini stepnya teh biasanya gini. Nah, kalau kayak Miguel kan itu gambling Pak, dikocok. Ya, ada yang 10 tahun baru bisa jalan, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Eta obrolanna lu juga gambling dikocok, ciga main wae naon gambling. Emang random dikocok. Iya Pak. Ya, jadi ternyata itu yang dirasakan mama aku ya. Kan orangnya anak spesial unggul. Tapi orang tidak bermaksud kesananya banyak, cuman memang orang tuh siana disangka naon gitu nya. Sebenarnya kan latihan anak spesial teh si netizennya orang mah. Justru sebetulnya kalau orang tua yang punya anak spesial terus udah lama hidupnya, udah berumur lah 3 tahun ke atas, mereka mah udah berdamai, malah kadang suka dibercandain juga gitu. Kayak gitu. Kayak Miguel jalannya lucu, orang di rumah sama istri juga suka nurutan gitu, bercandanya kayak gitu. Tapi itu mah hanya di keluarganya banyak. Di keluarga. Tuani budak batu. Tuani. Tapi memang step by step kehidupannya teh sangat ditunggu gitu momennya teh. Kayak kemarin kan yang terbaru Miguel tiba-tiba jalan beberapa langkah. Nya. Eta orang ningali eta. Cerikna luar biasa sih. Orang sampai istri ngajak ngobrol wae, orang kieu we ningalikeun kurang diputer-puter terus Pak. Videona. Da dititah deui henteu kajadian deui eta teh. Oke. Dititah deui setelah kejadian itu teh. Anjis, nah tenang teu lempang-lempang deui wae urang geus nyitan eta teh. Urang gini we sambil nangis urang. Jadi memang bener-bener ditunggu sih. Ya itu.
Dan sekarang alhamdulillah si Miguel haus. Nah, si Miguel udah emang belum bisa sih, belum lancar. Sekarang tuh Miguel umurnya 3 tahun lebih. Ya udah bisa beberapa langkah lah. Lumayan lah, udah juga dinosaurus lempang. Ya, udah bisa gini. Udah bisa Tapi Tengnya ini tidak menyarankan, cuman bertanya ini mah. Miguel ada rencana bikin journey-nya gitu di konten gitu nggak? Sebenarnya kalau di TikTok tuh bisa dilihat video Miguel tuh bisa cukup rame. Kalau si Miguel cukup rame, kalau Adina mah tuh lain hokin aja kan apa butut. Kalau Miguel tuh cukup rame, cuman orang kayak belum terlalu kepikiran. Belum. Iya. Belum berani juga sih. Oke, paham. Ini berarti etanya seru pisan berarti nya. Asli Pak, seru pisan Asli. Kita karena sejauh ini kan kita memang berteman tapi belum yang deep talk lah. Iya. Ya. Akhirnya ya kita ketemu ini teh banyak pisan nu dipelajari gitu dan orang kaget. Maksudnya teh kaget. Tiba bencongan we geus kaget orang. Itu langsung ke satpam. Eta geus plot twist. Twist pertama eta. Bencongan ka satpam. Twist nanya. Loba pisan twistnya. Berarti kalau sekarang nanya inilah. Kita udah ngobrolin panjang masa lalu dan masa kini. Tujuan Bapak yang paling tinggi. Urang hayang ieu untuk kan itu pasti banyak ya, luas teuingnya. Di konten apa sih goals, visi? Kalau di konten orang sebenarnya pengen banget transisi ke branding diri, Pak. Personal branding. Nguatin personal branding. Nguatin karakter lah ya. Nguatin karakter, cuman untuk saat ini masih belum bisa karena masih ada gap yang harus orang perluas lagi. Karena untuk saat ini masih terlalu sempit, masih ada takut kalau endorse sepi. Oke. Jadi belum berani transisi yang gila-gilaan. Benar. Jadi orang akan mulai bisnis dulu, running bisnis. Sekarang kan bisnis kaos ini, kaos-kaos unik lah, kaos-kaos lucu. Terus setelah itu mungkin kalau misalkan udah settle, ya mungkin orang bakalan menunjukkan kehidupan orang as owner bisnis gitu. Oke, berarti pengennya emang kesana. Ya bisnismen ya. Bisnis kita owner. Berarti apa? Belinya di mana? Kalau beli di TikTok. Di TikTok. Nggak usah dipromoin. Nanti gak aya di TikTok orang. Begitu. Keren ya, bahaya bos, hati-hati. Ya pokoknya berarti kita perjalanannya targetnya mau dibuat IP-nya nanti convert ke brand berarti ya? Ya, convert ke brand owner jadinya. Ke brand owner. Okay. Jadi pengennya kayak gitu sih. Soalnya orang belajar dari beberapa teman juga yang bikin konten personal brandingnya dikuatin, jualannya juga kuat Pak. Jadi pada pakai hati beli. Ya benar. Bahkan kita juga ngelihat itu dan kita juga sebenarnya personal branding entah personal branding, EJPs juga gitu. Kita mah kan komodi sketsaan, sketsa-sketsaan gitu. Cuman kalau yang orang lihat EJPs mah ada karakter. Ya betul. Ada karakter. Menurut kan karakteran Pak. Karena bertanya unggul, bertanya dari karakteran berarti kayak. Dari karakteran begitu. Cuman biasa aja sih. Karena emang gak nyari fame itu untuk sekarang. Seru Lebih pengen ke anak sih nama Pak. Nyanya katingali sih. Mendorong. Gak maksa, cuman mendorong lah. Iya duit loba ya di dia. Kayaknya mereka gitu. Naon deui danya. Daripada gawe di batur, guys. Oke. Orang arahin ke sini aja. Gitu. Yep. Makasih banyak Pak Boy, Papa Groot atau Boyke ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Udah datang ke sini. Tekarasang geus sajam leuwih Ya gitu. Ini ada rasanya geus sajam leuwih. Jam sore ya, Nes? Ya geus sajam leuwih. Emang seru karena
nya eta jurnalna loba keneh. Dan urang yakin masih loba nu caritakeun kan Oh ya. banyak pisan. Loba pisan. Loba pisan-pisanan. Iya. Terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi. Jangan lupa setiap hari kalau gabut ke EJP's Coffee ya. Siap. Di Jalan Mutu Siap. Manikam nomor 69. Gas. Ya, terima kasih juga untuk sponsor-sponsor yang memfasilitasi. Pokoknya sekali lagi nuhun pisan Pak Boy. Sama-sama Pak Eje, sukses terus buat EJPis, buat Piskes. Wah, mantap. Semoga aja jadi podcast yang disukai orang-orang. Amin. Soalnya sekarang aku hostnya kan kemarin-kemarin nyobain yang lain-lain gitu ya. Ternyata tetap aku ya karena tuh perintah aku. Yaudah, sekali lagi terima kasih ya. Stay peace. Yo. Thank you, Pak. Sama-sama.